Yang Caturatna, Guru Buddha Dharma dan Sangha, Om Guru Lien Sen Siti Hum, saudara-saudara Dharma yang berbahagia, terimalah salam kasih dalam Dharma, Namo Buddhaya. Tak terasa ceramah Dharma VBN semenjak pandemi tahun lalu sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun, seumur dengan COVID-19 di Indonesia. Sampai tayangan hari ini sudah memasuki episode ke-35. Beberapa hari ini saya sempat adakan evaluasi, saya simak kembali hasil ceramah Dharma ini, ternyata ada yang perlu saya koreksi, maka melalui kesempatan ini saya hendak merevisi kembali 5 kekeliruan. Pada episode 008 saya menyebut alam Brahmana, semestinya alam Brahma. Episode 011 saya menyebut tembok raksasa sepanjang puluhan mil, semestinya puluhan ribu mil. Episode 018 saya menyebut bahwa Sang Buddha bersabda, setelah saya parinibbana, bagi yang berbuat 4 dosa berat dan ingin bertobat, bacalah mantra Sapta Tathagata sebanyak-banyaknya, lalu utarakan di depan altar Buddha dosa apa saja yang telah diperbuat. Yang saya ingin revisi di sini adalah, pada zaman dahulu belum ada tradisi membangun altar Buddha. Jadi semestinya bertobat dengan membaca mantra dan utarakan rasa tobat dengan sungguh-sungguh. Hanya itu saja. Episode 021 tentang Ti Zi Gui, pedoman anak mulia, menyebutkan bahwa Fu Mu Hu Ing U Huan. Saya menjelaskannya dengan orang tua memanggil, lakukanlah tanpa malas. Mestinya orang tua memanggil, hendaknya segera menyaut. Artinya jangan menunda. Episode 034, Kaisar yang saya sebut Song Renchong yang berkuasa pada abad ke-11, semestinya Kaisar Ming Renchong. Nama Kaisar sama, beda dinasti dan beda zaman. Jadi yang benar adalah Kaisar Ming Renchong di dinasti Ming pada abad ke-14. Saudara-saudara, bulan kemarin VBN mengalami banjir besar. Buku di ruang pustaka hampir 50% mengalami kerusakan karena terendam air. Termasuk majalah Satya Buddha yang terbit pada tahun 90-an. Beberapa di antaranya sempat dijemur di pelataran wihara. Ada seorang umat memperlihatkan saya salah satu edisi lama majalah Satya Buddha terbitan 22 tahun yang lalu. Saya sempat simak sesaat. Di situ ada sebuah artikel yang saya tulis waktu itu. Dan hari ini saya ingin sharing pada Anda semua. Maka hari ini topik ini akan sangat santai. Saya akan mengajak saudara-saudara jalan-jalan ke sebuah negara yang punya sejarah bernuansa Buddhis. Pada tahun 1999, usai menghadiri upacara agung Pak Masambawa yang dipimpin oleh Yang Mulia Dharma Raja Lien Sen di Kuala Lumpur, saya dan beberapa umat dari Indonesia menyempatkan diri bergabung dengan umat dari beberapa negara untuk berkunjung ke sebuah negara yang memang sudah lama menjadi tempat idaman bepergian para umat Chan Pho-chong, Nepal. Sekitar 500 tahun sebelum Masehi, Pangeran Siddhartha Gautama lahir di kerajaan Sakya Kapilavatthu yang terletak di kawasan Lumbini, bagian selatan Nepal sekarang. Saat ini penganut agama Buddha di Nepal hanya berkisar 10%. Namun tempat peninggalan yang bernuansa Buddhis di Nepal cukup banyak. Dan inilah yang menjadi sebuah daya tarik bagi kami untuk berdamayantra ke Nepal. Rombongan kami hanya berjumlah 16 orang, tidak banyak. Dengan pesawat Thai Airlines pada tanggal 18 Agustus 1999, kami berangkat dari KL menghabiskan waktu 6 jam. Sempat transit di Bangkok. Pada pukul 12.15 waktu setempat, kami pun tiba di ibu kota Nepal, Kathmandu. Tour leader kami, Saudara Pan, seorang warga Malaysia. Anehnya dia sendiri belum pernah ke Nepal. Kami 16 orang beserta penumpang lain yang baru turun dari pesawat berbaris antri di depan loket imigrasi. Setelah 10 menit, 20 menit, 30 menit berlalu, barisan maju dengan kecepatan yang sangat lamban. Loket cuma satu.
Wah, kalau begini caranya bisa sampai sore baru meninggalkan bandara. Akhirnya salah seorang umat kami maju ke depan bernegosiasi dengan pihak imigrasi dengan mengatakan bahwa kami ini satu rombongan. Benar saja, karena berupa grup akhirnya kami langsung dilayani di loket tersendiri. 10 menit kemudian kami semua sudah memperoleh visa on arrival dan langsung menuju ke tempat pengambilan bagasi. Lalu seseorang yang berwajah khas Nepal dengan senyuman profesinya yang menghampiri kami, namanya Raja, tour guide setempat. Dengan bahasa Mandarin beraksen Nepali, ia mengajak kami yang masing-masing sambil menarik koper, berjalan cukup jauh menuju pelataran parkir. Di sana sudah menunggu sebuah bis kecil. Tiba-tiba muncul 5 orang membantu kami menaikkan koper kami, bukan ke dalam bis, tapi ke atap mobil. Ya, kami merasa maklum soalnya di dalam bis tidak tersedia tempat untuk koper. Lalu 5 orang tadi entah dari mana mengeluarkan kalung bunga mengarungi kami satu persatu. Seorang umat yang berusia paling tua asal Brunei ya berseru, sungguh luar biasa. Seumur hidup aku tak pernah dilayani seperti tamu kehormatan seperti ini. Ya, hati kami semua terasa berbunga-bunga. Namun hal ini tidak menyenangkan segera muncul setelah kami duduk rapi cukup lama dalam bis. Bisnya masih saja belum berangkat. Dan kami pun baru sadar bis tidak ada fasilitas AC. Menurut Raja, bis ini akan mendampingi kami selama seminggu di Nepal. Nah loh, sementara itu di luar jendela bis, beberapa anak kecil yang kurus kering mengulurkan tangan minta sedekah. Seorang umat asal Indonesia menyorokkan lembaran $1 ke tangan salah satu anak. Tiba-tiba entah dari mana sejumlah anak kecil berlarian menuju bis kami. Untung saja pada saat itulah bis kami segera tancap gas dan berangkat meninggalkan bandara. Negeri Nepal dijuluki top of the world. Artinya terletak di punggung bumi. Lokal wisata pertama yang kami kunjungi dijuluki City of Melody, yaitu Bhaktapur. Sore hari itu kami pertama kali menikmati masakan khas Nepal. Rasanya sulit bagi lidah kami untuk menerima rasa rempah yang begitu kental. Saudara-saudara, sesungguhnya awalnya rombongan kami sangat antusias pada bangunan peninggalan sejarah bernuansa Buddhis. Tapi begitu menelusuri jalan-jalan di Bhaktapur, begitu melihat beraneka ragam rupang Buddha Tantra hasil karya warga Nepal yang berdarah seni, minat kami langsung berubah 180 derajat. Kami semua jadi pemburu rupang yang amat haus. Bayangkan, rupang Tantra yang dipajang baik di toko maupun di kaki lima, semuanya sangat indah. Susah ditemukan di Indonesia dan murah-murah harganya. Tour guide Raja segera dapat membaca selera kami. Dia pun tak usah repot-repot memberi penjelasan tentang pemandangan lokasi, lokasi sejarah ya dengan bahasa Mandarin yang kurang fasih. Dia cukup mengajak kami ke pusat penjualan rupang-rupang Tantra. Umumnya pedagang Nepal dapat berkomunikasi dengan bahasa Inggris dan mereka sangat bersahabat, juga menerima pembayaran dengan $. Pertanyaan yang paling sering mereka tanyakan adalah, "Where are you from?" Ini membuat kami sulit menjawab. Soalnya rombongan kami meskipun cuma 16 orang, sudah seperti PBB. Ada yang dari Indonesia, Malaysia, Kanada, Belanda, Brunei, Hong Kong, dan Singapura. Berhubung cara belanja kami secara rombongan menyerbu tiap-tiap pedagang, ini kurang efisien. Pedagang kewalahan melayani begitu banyak orang. Akhirnya Raja menganjurkan kami pencar saja. Nah, cara shopping kami pun berubah strategi menjadi gerilya. Masing-masing menyerbu toko yang ya, kita merasa cocok. Sore hari pertama, kami menghabiskan berjam-jam di Bhaktapur. Itu pun setelah didesak terus oleh tour guide. Kalau tidak, antusias shopping kami sulit dihentikan. Begitu berkumpul di bis,
kami baru sadar masing-masing dari kami menenteng begitu banyak kantongan plastik. Ini baru hari pertama, bagaimana hari-hari berikutnya? Ada yang menyeletuk, gak usah dipikirkan dulu. Benar, yang penting kami merasa puas. Di dalam bis kami pun asik memperlihatkan hasil shopping. Maksudnya bangga dapat barang bagus dengan harga murah. Namun setelah kami saling adu harga murah, ternyata semuanya kalah murah dengan seorang ibu asal Indonesia. Dia memang seorang pengusaha. Dia sama sekali tidak bisa berbahasa Inggris. Tapi rupang yang dia beli jauh lebih bagus dan jauh lebih murah. Kok bisa? Kami semua terheran-heran. Dia pun mengeluarkan sebuah kalkulator kecil dari tasnya. Zaman itu belum ada HP. Ternyata dia bersilat dengan pedagang tanpa bahasa. Hanya dengan gantian pencet sederet angka di kalkulator. Luar biasa. Malam hari pertama kami diajak tour guide menginap di sebuah gunung bernama Nagarkot. Kendaraan kami merayap hati-hati di atas jalan ramping yang cukup terjal dan berkelok-kelok. Sesekali kalau ada kendaraan yang datang dari arah berlawanan, salah satu kendaraan mesti mengalah. Mundur sampai ke jalan yang agak lega, lalu kedua kendaraan berpapasan dengan jarak yang hampir bersenggolan untuk melaju. Padahal di luar jendela sudah gelap dan penuh embun. Akhirnya kendaraan kami tiba di sebuah hotel bernama Chautari. Udara semakin dingin. Saya satu kamar dengan saudara Pan. Baru saja senang melihat kamar mandi terdapat 2 keran warna biru dan merah. Airnya tersedia, artinya tersedia air hangat. Saat saya mandi, yang heran yang keran merah pun airnya sangat dingin. Untung waktu itu usia masih 40-an, masih tahan dingin. Karena makan siang hari itu agak telat, makan malamnya pun kami ulur sampai semua sudah mandi, baru berkumpul di ruang makan. Restoran besar itu milik hotel, terdapat sebuah meja panjang di tengah ruangan, rupanya khusus disiapkan untuk rombongan kami. Bersyukurlah Raja sangat memaklumi kami, makan malam hari itu kami disuguhi masakan barat yang sangat mewah. Bukan lagi masakan setempat yang jauh dari selera kami. Ada satu hal yang tidak lazim, yaitu cara pelayanan restoran di Nepal. Di meja belum tersedia hidangan. Di hadapan kami masing-masing sudah disiapi sebuah piring makan yang cukup besar. Lalu beberapa pelayan restoran keluar dari dapur dengan membawa wadah yang besar mengelilingi meja dan dengan sendok ukuran besar menyendoki masakan pertama dari balik badan kami untuk diletakkan di dalam piring kami yang besar di piring kami masing-masing. Belum selesai kami menikmati masakan pertama, pelayan-pelayan tadi muncul lagi dengan masakan kedua. Lalu mereka satu persatu di balik badan kami, excuse me, dan kami pun mesti sedikit memiringkan badan sambil berkata dengan mulut penuh makanan, yes please atau no thanks. Demikian terus menerus sampai jenis hidangan berakhir. Buat kami ini sangat merepotkan, tapi bagi mereka inilah servis memuaskan. Baiklah saudara-saudara, Dharma Yatra ke Nepal hari pertama sampai di sini. Kita akan lanjut pada episode berikutnya dan marilah kita bersama-sama menyanyikan sebuah Gita Wihara yang liriknya dari buku karya Yang Mulia Dharma Raja Liansheng, Ichi Fei Sang Qing Tian.漂泊就是来去，来去已失去了意义。我们
们是一直在之天地，生命之中是远不可能抛弃。漂泊就是来去，来去已失去了意义。我们是一直在自天地，生命之中是远不可能抛弃。你我一起飞上青天里，离开了人间的诸多游戏，如此把一切全部都忘记，如此把一切全部都忘记。这里面有一个重大的觉知，是舍弃是放下，但是我能不提醒的诗句，不能变脸，不能甩掉，却是永恒的旋律。红不如莲生息的红，红不如莲生息的红，红不如莲生息的红。